La ilaha illallah. Tidak sia-sia. Dan profesor terhebat di dunia ini telah mencoba gitu menggabungkan antara air dengan rumput, diadu-adu, dicampur-campur di kimia, tidak bisa jadi susu, itu tidak bisa. Mutlak hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dapat hidayah, dia akan melihat kebesaran Allah di situ. Bagaimana rumput dengan air masuk ke dalam perut sapi, kemudian itu sudah hak prerogatif Allah merubah jadi darah, merubah jadi air susu tadi dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah yang telah menciptakan, bagaimana Allah yang telah memelihara, menjaga. Ini hari-hari tidak kita bicarakan kebesaran Allah. Hari-hari tidak kita bicarakan, karena para sahabat radhiyallahu anhum belajar ini 13 tahun. Dibicarakan bersama Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah kita nih makhluk, Allah khaliq. Kita diciptakan, Allah yang menciptakan. Kehidupan kita 24 jam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk didudukkan oleh Allah, berdiri diberdirikan oleh Allah, bisa mendengar diperdengarkan oleh Allah, bisa bicara dibicarakan oleh Allah. Jadi sifatnya makhluk ini tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah untuk kembali bisa mengingatkan bagaimana hebatnya Allah, bagaimana maha besarnya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah ciptakan buah-buahan dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan buah-buahan dalam kehidupan dunia. Nah, tadi kita buat Masya Allah, ada kita goreng pisang. Goreng pisang itu ya dibuat nih Masya Allah, dalam hebatnya Allah SWT tumbuhkan pisang, ya kan? Pisang ini tumbuh di atas tanah. Jadi pisang ini tumbuh di atas tanah. Ketika tumbuh di atas tanah pisang ini, bahan dasar daripada tumbuhnya pisang ini tanah dengan air, ya? Tanah dengan air. Tanah dengan air ini bahan dasar daripada tumbuhnya pisang tadi. Sehingga diletakkan di atas tanah yang rasanya pahit, kemudian air yang rasanya tawar. Tetapi ketika tumbuh, ketika keluar buah, rasanya kalau dia masih mentah pahit, kalau dia udah masak manis. Jadi inilah bukti betapa Allah SWT yang menciptakan daripada tumbuh-tumbuhan ini. Allah SWT yang mendatangkan buahnya. Nah, Allah SWT yang menghadirkan rasanya. Terkadang di sebelah pohon pisangnya ada tanaman cabai. Ada tanaman cabai, ya kan? Nah, tanaman cabai ini ketika berbuah, Masya Allah, padahal warna tanahnya hitam, rasa tanahnya pahit, airnya tawar tadi, ya kan? Tetapi ketika keluar daripada buah cabai tadi, kita rasanya pedas. Dari mana datang rasa pedas? Dari Allah. La ilaha illallah. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dalam Quran Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Tidak sia-sia Allah ciptakan pohon cabai, tidak sia-sia Allah ciptakan pohon pisang, tidak sia-sia Allah ciptakan hewan-hewan. Kita belajar betapa hebatnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa agungnya Allah daripada pohon kelapa. Kita belajar buah kelapa ini, dalam buahnya ada air. Di dalam buah kelapa ini ada air kelapa. Padahal kalau ditebang batang kelapa ada selang air? Tidak ada. Nah, tapi kenapa dalam buah kelapa ada air kelapa? Mutlak Allah yang menghadirkan daripada air kelapa di dalam buah kelapa. La ilaha illallah. Jadi semua buah-buahan ini, nah, pada dasar ini adalah Allah yang menciptakan rasa, Allah yang menciptakan bentuknya dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpikirkan oleh akal. Bahkan profesor terhebat di dunia pun pernah mencoba menggabungkan antara tanah dengan air, tidak ketemu, jadi buah tidak ketemu. Digabung, diaduk, dicampur kimia ini, kimia itu, tidak bisa ketemu.
Tapi karena keperkasaan kehebatan Allah, air dengan tanah tadi bisa berubah jadi buah pisang, bisa berubah jadi buah cabai, bisa berubah jadi buah kelapa dengan bermacam-macam rasa, pedas, manis, ya kan? Ada rasa pahit dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Kemudian dari hewan-hewan yang Allah ciptakan, kita belajar dari binatang sapi. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan, tidaklah Kau ciptakan sapi ini sia-sia. Kecuali kita ketika melihat sapi kemarin ketika kurban, melihat kambing ketika kurban, kita bisa mengenal Allah, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sapi ini Masya Allah, makanan sapi apa? Rumput dengan air minum, dedaunan dengan air putih. Ini makanannya. Tetapi sapi tadi bisa menghasilkan susu. Ketika diperah daripada susu sapi tadi, Masya Allah, keluar terus. Coba dibelah daripada puting sapi tadi, dipotong atau dibelah daripada ketika dipotong kemarin sapi ketika kurban itu, Masya Allah, dilihat dibongkar daripada aliran daripada putingnya tadi, susunya tadi, tidak ada gumpalan susu di situ, tidak ada. Yang ada keluar hanya darah. Yang keluar apa? Darah. Berarti dari mana datangnya susu ketika diperah tadi? Dari khazanah Allah, dari Allah. La ilaha illallah. Tidak sia-sia. Dan profesor terhebat di dunia ini telah mencoba gitu menggabungkan antara air dengan rumput, diadu-adu, dicampur-campur, dikimia, tidak bisa jadi susu, tidak bisa. Mutlak hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dapat hidayah, dia akan melihat kebesaran Allah di situ. Bagaimana rumput dengan air masuk ke dalam perut sapi, kemudian itu sudah hak prerogatif Allah merubah jadi darah, merubah jadi air susu tadi dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah yang telah menciptakan, bagaimana Allah yang telah memelihara, menjaga. Ini hari-hari tidak kita bicarakan kebesaran Allah. Hari-hari tidak kita bicarakan, karena para sahabat radhiyallahu anhum belajar ini 13 tahun, dibicarakan bersama Rasulullah. Kita ini Masya Allah baru satu kali bicara kebesaran Allah, 1000 kali dah bicara kehebatan makhluk. Bicara kehebatan makhluk. Maka penting hari ini kita bicarakan Allah. Allah ini tidak akan pandang ikhtiar kita, usaha kita untuk menyempurnakan daripada iman tadi. Kemudian Masya Allah dalam proses mengenali, memahami betapa Allah SWT menjamin rezeki, jatah rezeki daripada Allah SWT. Allah SWT ciptakan binatang cecak, ya kan? Cecak ini kita lihat merayap. Kemudian Allah takdirkan daripada cecak ini makanannya apa? Nyamuk. Ya. Cecak merayap, nyamuk terbang. Secara logika tidak akan bisa merayap menangkap yang terbang gitu. Tapi kenapa Allah takdirkan makanan nyamuk ini makanan daripada cecak ini nyamuk yang terbang gitu. Ini Allah pengen menjelaskan kepada kita dengan penciptaan daripada cecak dan nyamuk tadi. Disinilah betapa janji Allah SWT itu benar adanya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahu rizquha, dan tidak satu binatang melata pun di bumi kecuali Allah telah jamin rezekinya. Allah SWT telah jamin rezekinya. Kayak cecak tadi, ada ya nyamuk yang hilaf sehingga cecak tadi dapat rezekinya, Masya Allah. Nah, sehingga cecak tadi dapat rezekinya. Apalagi kita, ya kan? Ahsanu makhlukat nih, kita nih sebaik-baik penciptaan dari Allah, makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah SWT akan jamin dari rezeki kita, ya Allah. Ini tanda betapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kita rezeki, menjamin dari rezeki kita. Allah. Nah, dalam kehidupan ini Masya Allah, kehidupan pernikahan kita ini mengusahakan keberkahan dari pernikahan. Dalam perdagangan, bagaimana kita mengusahakan keberkahan dari perdagangan. Dalam pertanian, bagaimana kita mengusahakan keberkahan dari pertanian. Dalam memiliki keturunan, mendidik anak, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan daripada keturunan-keturunan kita. Semua kita ini mengharapkan keberkahan gitu. Cuman permasalahannya hari ini, kita tidak tahu apa sih yang namanya berkah itu apa gitu. Kita terkadang masih bisa menyebut tapi tidak paham apa sih yang namanya keberkahan. Apa bentuk keberkahan yang telah Allah beri dalam pernikahan, dalam perdagangan, dalam pertanian, dalam mendidik anak, dalam berumah tangga, ya kan? Apa keberkahan itu? Nah,
Sebuah tafsiran indah dari ulama, masya Allah. Berkah nih dia sedikit cukup, apalagi banyak nih. Itu yang namanya berkah. Contoh, buah kurma. Buah kurma ini Allah SWT takdirkan hanya tumbuh di Jazirah Arab, di Jazirah negeri Arab. Jadi besar negeri Arab ini kurang lebih satu pulau Kalimantan ya. Dan tidak semua tempat tumbuh kurma gitu. Hanya kurang lebih 3/4 daripada area itu yang bisa tumbuh kurma. Tetapi masya Allah, sebab keberkahan yang Allah SWT berikan dari buah kurma tadi, tanamannya sedikit tapi mencukupi ekspor ke semua dunia. Tidak pernah dunia kekurangan kurma, tidak pernah Indonesia tidak pernah kekurangan kurma, Afrika tidak pernah kekurangan kurma, Amerika tidak pernah kekurangan kurma. Cukup. Namanya buah kurma yang berkah. Sedikit dia cukup. Tetapi buah apel dari negeri kita, apel Malang yang kita kenal warna hijau, ya kan, luasnya masya Allah ribuan hektar apel Malang. Panen terus. Tapi kenapa untuk Indonesia tidak cukup? Apel di Indonesia masih mahal gitu. Apalagi mau ekspor ke negara lain. Nah, itu dikatakan buah yang tidak berkah. Banyak tidak cukup gitu. Banyak tidak cukup. Tapi berkah daripada kurma tadi, buah yang berkah, buah kurma tadi sedikit dia mencukupi. Itu yang namanya keberkahan. Itu yang namanya keberkahan. Dan kurma Allah SWT jadikan sebab dia buah yang berkah tadi menjadi asbab obat. Nah, ketika orang semakin banyak makan kurma asli, Allah SWT takdirkan kalorinya tinggi. Nah, badannya bisa Allah SWT segarkan tanpa naiknya kadar gula dia. Di dalam buah kurma tidak ada kadar gula. Jadi tidak ada orang yang sering makan kurma kena diabetes, itu tidak ada. Ini hebatnya penciptaan keberkahan daripada buah kurma yang Allah SWT berikan. Keberkahan daripada buah kurma yang Allah SWT berikan. Begitu juga keberkahan daripada negeri Arab tadi. Nah, karena Allah SWT telah janjikan, ya kan? Walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minasyama'i wal ardh. Ini janji Allah. Walau ana ahlul qura, barang siapa yang dia penduduk satu negeri, penduduk satu rumah, suami, istri, anak-anak, penduduk satu kampung, Pak RT, ya kan? Kemudian perangkat masjid dan sebagainya. Amanu wattaqau, dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakati minasyama'i wal ardh. Jadi kami akan berikan kepada mereka, wujudkan kepada mereka barakati minasyama'i wal ardh. Keberkahan dari langit Allah turunkan, keberkahan dari bumi Allah turunkan. Sebab waktu itu penduduk Arab, masya Allah, dia takwa pada Allah, sholat sempurna dikerjakan, sedekahnya luar biasa, dakwahnya masya Allah, suami kepada istri, istri kepada anak-anaknya, kemudian sama tetangga kampung, dari Mekah dakwah ke Madinah, Madinah dakwah ke Mekah. Hidup amalan di sana, Allah turunkan keberkahan. Sehingga dari bumi waktu itu Allah SWT keluarkan minyak ya, di Arab, tidak banyak-banyak. Allah keluarkan minyaknya dari Arab. Tapi keberkahan Allah tadi sebab minyak ini, masya Allah, kehidupan masyarakat Arab itu Allah SWT muliakan. Nah, jadi jarang masyarakat di Arab itu yang miskin itu tidak ada gitu. Yang miskin. Ini keberkahan namanya. Ini keberkahan. Buah yang ada di Arab ini tanah tandus, gersang, susah tumbuh gitu. Kok nanam apa-apa tumbuh gitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini tanam apa punya batang ubi dilemparkan, ya kan? Tertancap dia bisa tumbuh jadi ubi. Nah, tapi karena keberkahan Allah SWT beri hanya tumbuh kurma di Arab itu sekarang, masya Allah, hampir tidak ada buah-buahan yang tidak ada di Arab. Semua buah-buahan ada di Arab. Kok kita cari mau apel, anggur, ya kan, pir dan lain sebagainya, semua ada buah-buahan yang wujud di Arab. Ini namanya keberkahan. Jadi dengan takwa penduduk satu negeri atau dalam rumah tangga dia takwa beramal soleh, maka Allah SWT akan memberi keberkahan. Itu keberkahan. Nah, kemudian contoh lain daripada keberkahan tadi, insya Allah, seperti ibarat kambing dengan binatang babi. Nah, kambing ini sekali dia beranak paling 2 anaknya. Kalau binatang babi bisa 6, bisa 12 kali beranak. Kemudian kambing ini 1 tahun mungkin hanya
1 kali, kalau babi bisa 2 kali, ya kan? Nah, bisa 2 kali. Secara logika di dunia ini akan banyak binatang babi. Kemudian setiap tahun ada pengorbanan kambing besar-besaran di seluruh dunia. Seperti kemarin hari kurban, semua kambing rata-rata dipotong, dicari, dipotong, dibunuh. Sedangkan pengorbanan babi tidak ada. Nah, kemudian yang memakan kambing ini hampir semua manusia bisa. Kalau makan babi hanya tertentu aja yang mau makan daripada babi. Tapi kenapa Masya Allah di dunia tidak pernah kekurangan kambing? Tidak ada ceritanya ekspor kambing dari Arab ke Indonesia atau dari Indonesia ke Thailand dan lain sebagainya. Cukup ya, ini namanya binatang yang berkah. Kambing ini binatang yang berkah. Nah, itulah sebuah keberkahan. Makanya kita harapkan dari pernikahan, dari usaha, dari apapun bentuk ini keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberkahan salah satunya dia cukup. Makanya kita perlukan dalam hidup ini cukup. Nah, ya kan, mau punya mobil bagus cukup rezekinya, ya kan, mau ngerehab rumah cukup, ya kan, mau beli pakaian cukup, mau beli keperluan hari-hari di dapur cukup. Nah, itulah berkah itu maknanya cukup gitu. Allah SWT cukupkan. Mau berangkat haji cukup, mau apa-apa Allah SWT cukupkan. Nah, inilah pentingnya Masya Allah kita memahami daripada bagaimana makna keberkahan, sehingga kita minta kepada Allah SWT agar pernikahan kita dijadikan pernikahan yang berkah. Nah, pernikahan yang berkah ditandai dengan wujudnya pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita. Ketika nikah dia mudah untuk taat pada Allah. Ini tanda keberkahan. Mudah untuk mengingat Allah, mudah untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah, mudah menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya berkah. Begitu juga dalam perdagangan. Perdagangan yang berkah ini dengan semakin laku dan semakin laris, mudah dia menyempurnakan daripada perintah Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang tidak berkah sebaliknya gitu. Pernikahan yang tidak berkah, semakin dia lama menikah semakin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba yang senantiasa bisa mengingat Allah, menghadirkan kebesaran Allah dalam diri kita, dalam hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba yang takwa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan dalam pernikahan kita pernikahan sakinah, mawadah, warahmah, hadirnya keberkahan di dunia dan selamatnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika.